Namaku Farasya. Sampai malam itu, aku selalu menganggap hidupku berjalan biasa saja, bahkan cenderung membosankan. Aku istri dari seorang pria yang baik, pekerja keras, dan jarang bicara panjang. Kami menikah bukan karena drama besar atau cinta meledak-ledak seperti di film, tapi karena rasa nyaman yang tumbuh pelan-pelan. Aku pikir itu sudah cukup untuk membangun rumah tangga. Ternyata, rasa cukup itu bisa berubah menjadi ruang kosong yang tidak terasa di awal, tapi pelan-pelan menganga tanpa disadari. Malam itu jam sudah lewat 12. Lampu kamar hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu tidur di sudut ruangan. Suamiku sudah terlelap sejak hampir 1 jam sebelumnya. Nafasnya teratur, wajahnya menghadap ke arah dinding, seolah dunia sudah berhenti bergerak baginya. Besok dia harus berangkat pagi, ada rapat penting di luar kota. Aku tahu itu, karena sore tadi dia sempat mengeluh capek, lalu minta dipijat sebentar sebelum tidur. Aku menuruti, seperti biasa, tanpa banyak bicara. Aku masih terjaga, setengah bersandar di sandaran ranjang, ponsel di tangan. Jempolku bergerak naik turun di layar tanpa tujuan jelas. Media sosial, pesan grup, berita yang tidak benar-benar kubaca. Aku hanya mengisi waktu, atau mungkin menghindari sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kupikirkan. Ada perasaan aneh di dadaku sejak beberapa minggu terakhir. Perasaan yang tidak bisa kusebutkan dengan jelas, tapi cukup membuatku sering terjaga di jam-jam seperti ini. Lalu, ponselku bergetar pelan. Bukan bunyi notifikasi chat yang biasa. Getarannya lebih panjang. 1 kali, lalu berhenti. Aku langsung tahu itu apa. Voice note. Jantungku seperti langsung dipukul dari dalam. Tanganku refleks menggenggam ponsel lebih erat, seolah takut benda itu jatuh dan berbunyi lebih keras. Aku menoleh ke arah suamiku. Dia masih tidur, matanya terpejam, bahunya naik turun pelan. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Di layar ponsel, nama pengirimnya hanya 2 huruf, inisial yang sengaja kupilih agar terlihat seperti kontak kerja atau teman lama. Tidak ada foto profil yang mencolok, semuanya sengaja kubuat biasa, aman, tidak mencurigakan. Padahal aku tahu betul, tidak ada yang aman dari kebohongan. Aku tidak langsung memutar pesan itu. Aku menatap layar cukup lama, mungkin beberapa detik, mungkin lebih. Dalam kepalaku, ada pertarungan kecil yang sudah sering terjadi belakangan ini. Satu suara bilang aku harus mengabaikannya, menghapus pesan itu, lalu tidur. Suara lain yang lebih pelan tapi lebih menggoda, bilang tidak apa-apa, hanya mendengar, toh tidak ada yang tahu. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Aku tahu, aku tidak seharusnya melakukan ini. Aku tahu sejak awal, sejak pesan pertama beberapa bulan lalu, semuanya sudah salah. Tapi seperti banyak kesalahan lain, semuanya dimulai dari hal yang terlihat sepele. Dari obrolan singkat, dari keluhan kecil, dari perhatian yang datang di saat aku merasa tidak diperhatikan. Aku mengambil headset dari meja samping ranjang. Gerakanku hati-hati, pelan, seolah setiap suara kecil bisa membangunkan suamiku. Aku pasang headset itu ke telingaku, memastikan kabelnya terhubung. Aku merasa lebih tenang. Setidaknya aku pikir tidak ada suara yang akan keluar ke udara kamar. Ada satu hal yang luput dari pikiranku saat itu. Hal yang sederhana tapi fatal. Aku lupa bahwa speaker Bluetooth kecil di kamar masih aktif. Biasanya kami pakai untuk memutar musik sebelum tidur atau sekedar white noise agar lebih cepat terlelap. Malam itu suamiku yang terakhir memakainya, dan aku tidak mengecek apakah koneksinya sudah mati atau belum. Dengan jari yang sedikit gemetar, aku menekan tombol play. Awalnya hanya ada suara nafas, pelan, dekat, seperti seseorang sedang berbicara tepat di samping telingaku. Aku sempat mengernyit, merasa aneh karena suaranya terdengar terlalu jelas, terlalu nyata. Lalu suara itu berbicara. "Farasya, aku kangen. Tadi aku mimpiin kamu. Aku cuma pengen dengar suara kamu sebentar." Suara itu bukan hanya masuk ke telingaku. Suara itu memenuhi kamar. Keluar dari speaker Bluetooth dengan volume yang cukup untuk terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Aku membeku. Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak lalu kembali berdentum jauh lebih keras dari sebelumnya. Dunia seperti melambat. Aku bisa mendengar setiap detak jantungku sendiri, setiap tarikan nafasku yang mendadak menjadi berat dan pendek.
Tanganku refleks meraih ponsel, mencoba menghentikan pesan itu, tapi jari-jariku terasa kaku, seperti bukan milikku lagi. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada musik batar, tidak ada suara lain. Hanya kata-kata itu, telanjang, jujur, dan tidak bisa ditarik kembali. Aku menoleh perlahan. Suamiku sudah tidak tidur. Dia duduk di sampingku. Bangkunya tegak, selimut sudah tersingkap dari tubuhnya. Matanya terbuka, menatap lurus tanpa berkedip. Tidak ada amarah di sana. Tidak ada teriakan, tidak ada kata kasar. Justru itu yang membuat dadaku terasa semakin sesak. Aku belum pernah melihat wajah seperti itu sebelumnya. Wajah orang yang sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi padanya. Aku ingin berbicara. Aku ingin mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi mulutku terasa terkunci. Tidak ada kata yang keluar. Kepalaku penuh, tapi semuanya saling bertabrakan. Alasan, pembelaan, penyesalan, ketakutan, semuanya bercampur jadi satu, membuatku hanya bisa diam seperti patung. Suamiku tidak langsung bertanya, dia tidak merebut ponselku. Dia hanya menatap, lalu mengalihkan pandangan ke speaker kecil di sudut kamar, seolah baru menyadari dari mana suara itu berasal. Setelah itu matanya kembali padaku. "Siapa itu?" tanyanya akhirnya. Suaranya datar, terlalu datar. Aku menggeleng pelan, bukan karena tidak tahu jawabannya, tapi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Air mataku mulai menggenang di mataku, tapi belum jatuh. Ada rasa malu yang begitu besar, sampai rasanya aku ingin menghilang saja. Aku mengusap wajahku dengan kedua tanganku. Air mata akhirnya jatuh membasahi telapak tanganku. Aku tidak berani menatapnya. Aku tahu, sekali aku menatap mata itu, mungkin aku akan runtuh sepenuhnya. "Aku salah," kataku. "Aku tahu." Dia terdiam cukup lama. Hening kembali mengisi kamar, tapi hening yang berbeda. Hening yang berat, penuh dengan hal-hal yang tidak terucap. Aku bisa merasakan nafasnya di sampingku, sedikit lebih cepat dari biasanya. Dia bersandar ke sandaran ranjang, menatap langit-langit kamar. Aku bisa melihat jahangnya mengeras, tangannya mengekal di atas selimut. Dia sedang menahan sesuatu, entah marah, entah kecewa, entah keduanya. "Kenapa?" tanyanya lagi. Satu kata, tapi beratnya luar biasa. Kenapa? Aku ingin bilang aku kesepian. Aku ingin bilang aku merasa tidak diperhatikan. Aku ingin bilang aku hanya butuh didengar. Tapi semua alasan itu terasa murahan di hadapan kenyataan bahwa aku telah mengkhianati percaya seseorang yang memilih aku sebagai pasangan hidupnya. Aku bodoh. Aku nggak mikir sejauh ini. Aku pikir cuma obrol. Terletar-terletar tawa kecilnya. Bukan tawa lucu, tawa pahit. Ngobrol jam 12 malam. Aku terdiam. Tidak ada lagi yang bisa kubela. Semua fakta sudah berdiri di tengah ruangan, telanjang dan kejam. Aku tahu malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Aku hanya belum tahu apakah itu awal dari kehancuran rumah tanggaku atau awal dari perjalanan Jang yang jauh lebih menyakitkan dari yang bisa kubayangkan. Yang aku tahu, pesan suara itu seharusnya tidak pernah aku putar. Dan sejak detik itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Suamiku tidak langsung bertanya panjang lebar malam itu. Setelah suara dari speaker berhenti, dia hanya bangkit dari posisinya, berjalan pelan ke sudut kamar, lalu mematikan speaker Bluetooth seolah benda kecil itu yang bersalah atas segalanya. Gerakannya tenang, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Justru ketenangan itu yang membuat perutku melilit. Aku lebih siap menghadapi amarah, teriakan, bahkan makian. Tapi sikapnya yang terkendali membuatku merasa jauh lebih bersalah. Dia kembali duduk di tepi kasur. Jaraknya tidak jauh dariku. Tapi rasanya seperti ada dinding tinggi yang tiba-tiba berdiri di antara kami. Tangannya bertumpu di paha. Bahunya sedikit turun. Seperti orang yang baru saja menerima beban berat tanpa sempat menyiapkan diri. "Pesan siapa itu?" tanyanya pelan. Nada suaranya tidak berubah, tidak meninggi, tidak bergetar. Hanya datar tapi penuh tekanan. Pertanyaan itu sederhana, tapi aku tahu jawaban apapun yang keluar dari mulutku akan mengubah segalanya. Aku ingin bohong, sungguh. Otakku sudah berlari kencang menyusun berbagai kemungkinan. Rekan kerja lama,
teman komunitas. Salah kirim. Bahkan aku sempat terpikir untuk bilang itu iklan atau spam suara. Semua alasan terdengar masuk akal di kepalaku, setidaknya selama beberapa detik. Tapi ketika aku membuka mulut, tidak ada suara yang keluar. Lidahku terasa berat, tenggorokanku kering. Aku menatap lututku sendiri, seolah di sana ada jawaban yang bisa menyelamatkanku. Dadaku naik turun tidak beraturan. Aku sadar, dalam situasi seperti ini, kebohongan bukan lagi soal pintar atau tidak. Kebohongan adalah soal sanggup atau tidak menanggung akibatnya nanti. Dan aku tidak sanggup. Aku hanya menunduk. Diamku menjadi jawaban paling jujur yang bisa kuberikan. Suamiku tidak langsung bereaksi. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Aku bisa mendengar suara kipas angin yang berputar pelan. Detik jam dinding di ruang tamu yang samar-samar terdengar dari balik pintu kamar. Semua suara kecil itu tiba-tiba terasa terlalu jelas. Seolah dunia sedang memperbesar momen ini agar aku tidak bisa menghindarinya. Lalu dia berbicara lagi. Berarti selama ini aku bukan satu-satunya yang kamu dengar suaranya sebelum tidur. Kata-kata itu diucapkannya tanpa nada tinggi, bahkan hampir terdengar seperti pernyataan, bukan tuduhan. Tapi justru disitulah letak sakitnya. Kata-kata itu seperti pisau tipis yang perlahan ditarik di dada. Tidak langsung membunuh, tapi membuat nafas terasa semakin sesak. Aku menutup mata. Aku tidak menyangka dia akan memilih kalimat itu. Dari sekian banyak kemungkinan, aku pikir dia akan menanyakan sejak kapan, siapa orangnya, atau apakah aku pernah bertemu dengannya. Tapi yang dia soroti justru kebiasaan kecil. Momen paling intim sebelum tidur, saat seseorang biasanya menurunkan semua pertahanan. Dan aku sadar, tanpa perlu dijelaskan panjang lebar, dia mengerti persis apa arti pesan suara itu. Air mataku jatuh satu persatu, tidak terisak, tidak seduh-seduh. Hanya mengalir diam-diam membasahi pipi dan jatuh ke spray. Aku ingin mengatakan bahwa itu tidak selalu seperti yang dia bayangkan. Bahwa tidak setiap malam aku mendengarkan suara orang itu. Bahwa kadang aku hanya membaca chat dan tidur. Tapi aku tahu semua detail itu tidak akan mengubah inti masalah. Intinya, aku telah membagi ruang yang seharusnya hanya milik suamiku. Malam itu kami tidak bertengkar. Tidak ada suara keras, tidak ada kata kasar, tidak ada drama seperti di film atau cerita orang-orang. Setelah kalimat itu, suamiku hanya berdiri, berjalan ke kamar mandi, lalu kembali tanpa mengatakan apapun lagi. Dia mematikan lampu kamar, naik ke kasur dan membelakangiku. Kami tidur di kasur yang sama, tapi rasanya seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu ruangan. Aku berbaring terlentang menatap langit-langit yang gelap. Mataku terbuka lebar tapi pikiranku kosong, sekaligus penuh. Aku mendengar nafas suamiku di sampingku. Tidak seberaturan biasanya. Ada jeda-jeda pendek seolah dia juga tidak benar-benar bisa tidur. Tanganku ingin meraih punggungnya, ingin menyentuhnya sekadar memastikan dia masih ada di sana. Tapi aku tidak berani. Ada rasa takut yang menahan gerakanku. Takut sentuhan itu akan ditolak. Takut dia akan menarik diri lebih jauh. Takut aku tidak lagi punya hak untuk menuntut kehangatan darinya. Sepanjang malam itu, aku tidak memejamkan mata. Setiap kali aku mencoba menutup mata, bayangan wajah suamiku kembali muncul. Wajah tanpa amarah, tapi penuh kekecewaan. Wajah yang lebih sulit kuhapus dari ingatan dibandingkan wajah marah. Aku mulai mengingat kembali bagaimana semua ini bermula. Tidak ada momen dramatis, tidak ada niat jahat di awal. Semuanya terjadi pelan-pelan, nyaris tidak terasa. Dari obrolan ringan yang awalnya hanya membahas hal-hal sepele. Dari seseorang yang tiba-tiba hadir sebagai pendengar yang baik di saat aku merasa tidak didengar. Aku menjawab. Awalnya singkat, lalu lebih panjang, lalu terbiasa. Dari situ pesan suara mulai muncul. Awalnya hanya sesekali, lalu semakin sering. Aku mulai menunggu notifikasi itu tanpa sadar. Mulai tersenyum kecil ketika melihat namanya muncul meski hanya berupa 2 huruf. Dan sekarang, semua itu menagih akibatnya.
Malam terus berjalan. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 3. Aku masih terjaga, sementara suamiku akhirnya tidur atau setidaknya berpura-pura tidur. Aku bisa melihat punggungnya naik turun lebih teratur. Tapi aku tahu tidur itu bukan tidur yang damai. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala berat dan mata sembab. Matahari sudah masuk melalui celah gorden. Suamiku sudah tidak ada di sampingku. Aku mendengar suara air dari kamar mandi, lalu suara pintu lemari dibuka dan ditutup. Semua dilakukan tanpa sepatah kata pun. Biasanya pagi kami sederhana, sarapan singkat, obrolan kecil, lalu masing-masing berangkat menjalani hari. Pagi itu berbeda, tidak ada sapaan, tidak ada senyum, tidak ada pertanyaan basa-basi. Aku turun ke dapur, membuatkan kopi seperti biasa. Aku menaruh cangkir itu di meja, tepat di tempat dia biasa duduk. Dia datang beberapa menit kemudian, mengambil cangkir itu tanpa menatapku. "Terima kasih," katanya singkat. Hanya 2 kata tapi rasanya seperti formalitas antara 2 orang yang baru saling mengenal. Aku ingin menangis, tapi aku menahannya. Aku tahu, air mata pagi itu tidak akan memperbaiki apapun. Justru mungkin akan membuatnya semakin lelah. Sepanjang hari, kami hampir tidak berkomunikasi. Dia sibuk dengan persiapannya, aku sibuk dengan pikiranku sendiri. Handphoneku terletak di meja, layar menghadap ke bawah. Aku tidak berani menyentuhnya. Bahkan getaran kecil dari notifikasi grup saja sudah membuatku tersenyak. Aku sadar, ketakutanku bukan lagi soal ketahuan. Ketakutanku adalah kehilangan. Saat suamiku akhirnya berangkat, dia tidak mencium keningku seperti biasa. Dia hanya berkata dia akan pulang malam. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Tapi senyum itu terasa asing di wajahku sendiri. Pintu tertutup. Rumah mendadak terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di sofa, memeluk bantal, menatap kosong ke depan. Baru saat itu aku benar-benar merasakan dampaknya. Tidak ada suara keras, tidak ada drama, tapi ada jarak yang tiba-tiba terbentuk dan aku tidak tahu bagaimana cara menjembataninya kembali. Disitulah aku sadar sesuatu yang menyakitkan. Perselingkuhanku terbongkar bukan karena aku keceroboh, bukan karena aku lupa menyembunyikan handphone, bukan karena aku salah menaruh headset, tapi karena aku terlalu nyaman. Nyaman menerima perhatian lain, nyaman merasa didengarkan oleh orang lain, nyaman hidup dalam 2 dunia tanpa memikirkan konsekuensinya. Dan sekarang, kenyamanan itu berubah menjadi keheningan yang menusuk, keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada amarah apapun. Semuanya memang tidak langsung terjadi. Aku tidak pernah bangun suatu pagi dengan niat ingin mengkhianati pernikahanku. Tidak ada rencana, tidak ada tekad, tidak ada titik awal yang jelas. Kalau ditanya kapan persisnya aku mulai melangkah terlalu jauh, aku sendiri sulit menjawabnya. Karena semuanya terasa begitu wajar di awal, begitu kecil, begitu tidak berbahaya. Waktu itu hanya pesan singkat. Seseorang dari masa lalu kembali menghubungi. Teman lama, bukan mantan, bukan orang asing. Seseorang yang pernah ada di lingkar hidupku bertahun-tahun lalu menghilang begitu saja tanpa drama. Namanya muncul di layar ponselku suatu sore, di sela rutinitas yang itu-itu saja. Pesannya sederhana, sekadar menyapa, menanyakan kabar, bertanya apakah aku masih ingat padanya. Aku menjawab dengan santai, tidak ada rasa bersalah, tidak ada degup jantung yang aneh. Bagiku saat itu hanya obrolan 2 orang dewasa yang kebetulan saling mengenal. Kami bercerita soal pekerjaan, soal kesibukan, soal lelahnya hari-hari yang terus berulang. Topik yang aman, topik yang sering dibicarakan banyak orang. Tapi ada satu hal kecil yang membuatnya berbeda. Dia mendengarkan. Bukan hanya membaca lalu membalas seperlunya, tapi benar-benar menanggapi. Ketika aku mengeluh capek, dia tidak langsung memberi saran atau mengganti topik. Dia bertanya lebih jauh. Ketika aku cerita soal hal sepele di rumah, dia menanggapi dengan detail, seolah itu penting. Sesuatu yang jarang kudapatkan belakangan ini. Di rumah,
Suamiku bukan pria yang buruk. Dia hanya lelah. Kami berdua lelah. Percakapan kami seringkali berakhir dengan anggukan, dengan jawaban singkat, dengan keheningan yang dianggap wajar. Aku tidak menyalahkannya. Aku juga sering memilih diam daripada bercerita panjang. Dan disitulah celah itu muncul. Pesan-pesan itu mulai datang lebih sering. Tidak setiap jam, tidak setiap hari, tapi cukup rutin untuk menjadi kebiasaan. Aku mulai tersenyum kecil setiap kali melihat notifikasi darinya. Bukan karena isinya selalu spesial, tapi karena rasanya ada seseorang yang benar-benar ingin tahu bagaimana hariku berjalan. Aku masih merasa semuanya terkendali. Aku tidak menyembunyikan ponselku secara berlebihan. Aku tidak menghapus chat. Aku tidak panik ketika suamiku ada di dekatku. Aku yakin tidak ada yang salah, karena aku sendiri belum memberi label apapun pada hubungan itu. Sampai suatu hari, dia mengirim pesan yang berbeda. Bukan tulisan, pesan suara. Aku ingat betul momen itu. Aku sedang di dapur, menyiapkan makan malam. Suamiku belum pulang. Rumah sepi. Ponselku bergetar dan ketika kulihat, icon voice note muncul di layar. Aku sempat ragu. Ada bagian dalam diriku yang bilang ini sudah melewati batas. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku mutarnya. Suaranya terdengar hangat. Tenang, seperti orang yang sedang berbicara langsung kepadaku tanpa distraksi. Tidak panjang, hanya beberapa kalimat. Tapi ada intonasi, ada jeda, ada emosi yang tidak bisa disampaikan lewat teks. Aku terdiam beberapa detik setelah pesan itu selesai. Ada perasaan aneh yang muncul di dadaku. Bukan rasa bersalah, tapi sesuatu yang lebih halus. Sesuatu yang membuatku merasa dilihat. Sejak hari itu, pesan suara mulai jadi bagian dari komunikasi kami. Awalnya jarang, lalu semakin sering. Aku mulai membalas dengan pesan suara juga. Alasannya sederhana, katanya lebih praktis. Tapi jauh di dalam, aku tahu itu bukan sekadar soal praktis. Aku lebih suka dengar suaramu, katanya suatu kali. Kalimat itu membuatku terdiam cukup lama. Jari-jariku menggantung di atas layar. Aku tahu itu salah. Aku tahu batas itu sedang kabur. Tapi aku tidak menghentikannya. Aku membiarkannya begitu saja. Seolah dengan tidak menolak, aku tidak benar-benar menyetujuinya. Aku mulai menunggu momen-momen tertentu untuk mendengarkan pesannya. Saat rumah sepi, saat suamiku sibuk, saat aku sendirian dengan pikiranku. Aku mulai menyimpan namanya dengan inisial. Bukan karena ingin drama, tapi karena ingin aman. Atau setidaknya merasa aman. Setiap kali rasa bersalah muncul, aku selalu punya pembenaran. Aku tidak pernah bertemu dengannya. Aku tidak pernah menyentuhnya. Aku tidak pernah meninggalkan rumah untuknya. Itu yang terus aku ulang di kepalaku. Seolah perselingkuhan hanya sah disebut perselingkuhan jika ada pertemuan fisik. Seolah kata-kata dan suara tidak punya bobot yang sama. Padahal kenyataannya, aku mulai membagi hal-hal yang seharusnya hanya milik suamiku. Aku menceritakan lelahku padanya, bukan pada suamiku. Aku tertawa mendengar suaranya, di saat suamiku sedang tertidur di sampingku. Aku merasa lebih menjadi diriku sendiri ketika berbicara dengannya. Dan perasaan itu perlahan menjadi candu. Yang paling berbahaya dari semuanya adalah tidak ada satupun momen besar yang membuatku sadar aku sudah terlalu jauh. Tidak ada kejadian dramatis, tidak ada peringatan keras. Semua berjalan pelan, halus, seperti air yang merembes tanpa suara. Sampai malam itu tiba. Malam ketika satu pesan suara di tengah malam memutar ulang semua kebohongan yang kubangun sendiri. Pesan yang seharusnya tidak pernah kudengar, apalagi terputar di udara kamar. Pesan yang membuka mata suamiku dan memaksaku melihat diriku sendiri tanpa pembelaan apapun. Baru setelah semuanya terbongkar, aku benar-benar mengerti satu hal yang menyakitkan. Perselingkuhan jarang dimulai dari niat buruk. Seringkali ia tumbuh dari hal-hal kecil yang dibiarkan terlalu lama. Dari pesan singkat yang tidak dihentikan,
dari perhatian yang terasa menyenangkan, dari alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Dan ketika akhirnya disadari, semuanya sudah terlanjur jauh. Satu pesan suara di tengah malam bukanlah awal dari kehancuranku. Ia hanyalah titik di mana semua yang kusembunyikan akhirnya terlihat jelas, tanpa bisa lagi kututupi dengan alasan apapun. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda sejak aku membuka mata. Tidak ada suara aktivitas seperti biasanya. Tidak ada langkah kaki tergesa. Tidak ada bunyi gelas atau sendok di dapur. Udara terasa berat, seolah rumah itu sendiri ikut menahan napas. Aku bangun dengan kepala masih penuh dan mata yang terasa perih akibat kurang tidur. Semalaman aku hampir tidak memejamkan mata, sementara suamiku sudah lebih dulu bangun dan pergi ke ruang lain tanpa sepatah kata pun. Aku duduk di tepi ranjang cukup lama, memandangi ponsel yang tergeletak tak bernyawa di meja samping. Benda kecil itu terasa seperti beban yang tidak sanggup lagi kutatap lama-lama. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku benar-benar takut membuka layar. Bukan karena pesan dari orang itu, tapi karena aku mulai paham betul apa yang sudah kulakukan. Beberapa menit kemudian, suamiku muncul di ambang pintu kamar. Pakaiannya sudah rapih, tapi wajahnya terlihat lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah yang datang dari pikiran yang terus bekerja tanpa henti. Dia menatapku sebentar, lalu berkata dengan nada tenang yang membuatku justru semakin gelisah. "Kita ngobrol sebentar," katanya. Tidak ada nada perintah, tidak ada emosi berlebihan, hanya permintaan sederhana yang membuat jantungku kembali berdegup kencang. Aku mengangguk pelan. Kami duduk di ruang tamu, berhadapan di sofa yang biasanya menjadi tempat kami menonton televisi bersama. Pagi itu televisi tetap mati, tidak ada gangguan, tidak ada pengalih perhatian. Dia memulainya dengan satu kalimat yang tidak pernah kuduga. "Aku nggak mau marah-marah, aku cuma pengen kamu jujur." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Justru karena dia tidak ingin memarahiku, aku merasa semakin kecil. Aku sudah menyiapkan diri untuk dimaki, untuk disalahkan, untuk diteriaki. Tapi yang dia minta hanyalah kejujuran, sesuatu yang seharusnya sudah kuberikan sejak awal, sebelum semuanya sejauh ini. Aku menarik napas panjang. Tanganku saling menggenggam di atas paha, mencoba menghentikan getaran kecil yang tidak bisa kukendalikan. Aku mulai bicara. Aku menceritakan semuanya, dari awal pesan itu masuk, dari rasa bosan yang tidak kusadari berubah jadi jarak, dari obrolan ringan yang perlahan menjadi tempat pelarian. Aku tidak melewatkan detail penting, tapi juga tidak berlebihan. Aku tidak berusaha membuat diriku terlihat sebagai korban. Aku hanya menceritakan apa adanya, sejujur-jujurnya, untuk pertama kali tanpa menyelipkan alasan pembenaran. Aku bilang aku merasa didengar. Aku bilang aku merasa diperhatikan. Aku bilang aku tidak pernah berniat menyakiti, tapi aku juga tidak berhenti ketika seharusnya berhenti. Sepanjang aku bicara, suamiku diam. Dia menatapku tanpa menyelah. Sesekali dia mengangguk pelan, sesekali matanya menunduk. Aku bisa melihat sorot matanya berubah, berkaca-kaca, meski dia berusaha keras menahannya. Dan disitulah, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku benar-benar merasakan dampaknya pada dirinya. Ini bukan sekedar aku dan kesalahanku. Ini tentang seseorang yang merasa ditinggalkan tanpa pernah diberitahu bahwa dia sedang ditinggalkan. Ketika aku selesai bicara, ruangan itu kembali hening. Aku menunduk, menunggu apapun yang akan keluar dari mulutnya. Aku siap mendengar kemarahan, kekecewaan, bahkan mungkin ancaman perpisahan. Tapi yang keluar justru sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. "Aku kecewa," katanya. Pelan. Dadaku langsung mengeras. Bukan karena kamu bicara sama orang lain, tapi karena kamu milih cerita ke dia, bukan ke aku. Kalimat itu menghantamku tanpa ampun. Aku tidak bisa lagi menahan air mata. Tangisku pecah saat itu juga. Bukan tangis yang kutahan seperti malam sebelumnya, tapi tangis yang benar-benar keluar dari tempat paling dalam. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, bahuku bergetar. Untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena takut ketahuan, bukan karena takut kehilangan, tapi karena aku akhirnya mengerti apa yang benar-benar telah kurusak. Aku telah menutup diriku sendiri dari orang yang seharusnya paling dekat denganku.
Aku sibuk mencari kenyamanan di luar, tanpa pernah benar-benar mencoba membangun kembali kenyamanan di rumah. Aku memilih jalan yang lebih mudah, bukan yang seharusnya. Dan sekarang, aku melihat akibatnya dengan jelas. Suamiku tidak langsung mendekat. Dia membiarkan aku menangis. Mungkin dia juga butuh waktu untuk menatap perasaannya sendiri. Setelah beberapa saat, dia bicara lagi. Suaranya lebih lirih. Aku ngerasa gagal sebagai suami. Kalau kamu sampai nyari tempat cerita ke orang lain. Kalimat itu membuat tangisku semakin menjadi. Aku langsung menggeleng-geleng kuat-kuat. Bukan salah kamu, ini salahku. Aku yang gak jujur, aku yang gak ngomong. Aku sadar di titik ini, menyalahkan keadaan atau kesibukan sudah tidak relevan. Apapun alasannya, aku tetap yang mengambil keputusan. Aku yang membiarkan semuanya berjalan. Aku yang menikmati perhatian itu, meski tahu batasnya salah. Disitulah, aku benar-benar paham bahwa selingkuh tidak selalu soal sentuhan, ciuman, atau pertemuan rahasia. Kadang selingkuh bermulai jauh sebelum itu. Dimulai saat seseorang merasa lebih nyaman membuka hati ke orang lain, sementara pasangannya sendiri perlahan dijauhkan. Dimulai saat cerita-cerita kecil yang seharusnya dibagikan di rumah justru diberikan keluar. Suamiku berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap keluar cukup lama. Aku tahu dia sedang berpikir, mungkin tentang masa depan kami, mungkin tentang apakah pernikahan ini masih layak diperjuangkan. Aku tidak berani memotong pikirannya. Aku tahu, apapun yang dia rasakan saat itu, dia berhak merasakannya. Aku butuh waktu, katanya. Akhirnya, tanpa menoleh. Aku nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja. Aku mengangguk. Aku ngati. Jawabku pelan. Aku nggak maksa kamu buat maafin aku. Dan itu adalah satu-satunya jawaban yang jujur. Aku tahu aku tidak pantas menuntut apapun, tidak pantas meminta dia segera memaafkan, tidak pantas meminta semuanya kembali seperti semula. Kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dengan permintaan maaf singkat atau tangisan sesaat. Itu butuh waktu, konsistensi, dan perubahan nyata. Dan bahkan dengan semua itu, tidak ada jaminan semuanya akan kembali utuh. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan lambat. Ada jarak yang masih terasa jelas di antara kami. Kami tetap tinggal di rumah yang sama, makan di meja yang sama, tidur di kasur yang sama, tapi suasananya berbeda. Tidak dingin, tapi rapuh, seperti kaca tipis yang bisa retak kapan saja jika tidak hati-hati. Aku memutuskan satu hal tanpa perlu diminta. Aku menghapus nomor orang itu, bukan sebagai bukti, bukan untuk pamer penyesalan, tapi karena aku tahu aku tidak bisa memperbaiki satu hubungan sambil tetap membuka pintu pada yang lain. Aku mematikan semua kemungkinan. Aku berhenti mencari pelarian. Dan yang paling sulit, aku mulai belajar menghadapi diriku sendiri. Menghadapi rasa kosong yang dulu aku coba isi dengan perhatian orang lain. Menghadapi kebiasaan diam yang selama ini aku pelihara. Menghadapi kenyataan bahwa menjadi pasangan tidak cukup hanya hadir secara fisik, tapi juga secara emosional. Setiap malam, aku tidur dengan pikiran yang penuh, bukan lagi menunggu notifikasi, tapi memikirkan apa yang bisa kulakukan besok agar menjadi sedikit lebih jujur, sedikit lebih berani, sedikit lebih bertanggung jawab. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari cerita ini. Aku tidak tahu apakah suatu hari nanti suamiku benar-benar bisa memaafkan aku. Tapi satu hal yang aku tahu dengan pasti, sejak hari itu, aku berhenti berbohong pada diriku sendiri. Dan mungkin itu adalah awal paling menyakitkan, sekaligus paling jujur yang pernah aku alami. Hubungan kami tidak kembali seperti dulu dalam semalam. Bahkan setelah percakapan jujur itu, setelah air mata kering dan kata-kata terucap, kenyataannya tidak ada tombol yang bisa ditekan untuk mengulang semuanya dari awal. Tidak ada pagi ajaib di mana kami bangun dengan perasaan ringan dan luka yang tiba-tiba hilang. Yang ada justru hari-hari yang terasa canggung, langkah-langkah kecil yang harus dijalani dengan sangat hati-hati. Kami masih tinggal di rumah yang sama, tapi suasananya berbeda. Bukan dingin, bukan pula penuh permusuhan. Lebih seperti ruang yang baru saja retak, lalu direkatkan seadanya. Masih berdiri, tapi rapuh. Setiap kata, setiap nada suara, setiap gerakan kecil terasa memiliki makna lebih besar dari biasanya. Aku belajar menimbang ucapan, bukan untuk menyembunyikan sesuatu, tapi karena aku takut menambah luka yang belum benar-benar sembuh.
Kepercayaan ternyata tidak runtuh dengan suara keras. Ia runtuh pelan, lalu meninggalkan puing-puing yang harus disusun kembali satu persatu. Butuh waktu, butuh kesabaran, dan yang paling sulit, butuh kejujuran yang benar-benar menyakitkan. Aku tidak langsung menjadi istri yang sempurna setelah itu. Aku masih sering merasa canggung, masih sering diliputi rasa bersalah yang datang tiba-tiba. Bahkan dalam momen yang seharusnya biasa saja. Ketika suamiku terlambat pulang, pikiranku langsung dipenuhi ketakutan yang dulu tidak pernah ada. Ketika dia sibuk dengan ponselnya, aku refleks merasa gelisah, lalu sadar betapa ironisnya perasaan itu. Mungkin inilah karma paling awal yang harus kuterima. Bukan hukuman besar, tapi kegelisahan kecil yang terus mengingatkanku pada kesalahan sendiri. Aku memutus semua komunikasi dengan pria itu tanpa drama. Tidak ada pesan perpisahan panjang, tidak ada penjelasan bertele-tele. Aku menghapus nomornya, memblokir semua akses dan menghilangkan setiap kemungkinan untuk kembali tergelincir. Bukan karena diminta, bukan pula untuk membuktikan apapun. Aku melakukannya karena akhirnya aku paham satu hal sederhana yang dulu sengaja kuabaikan. Aku tidak bisa memperbaiki rumahku sendiri sambil diam-diam membuka jendela untuk orang lain. Hari-hari setelah itu memaksaku menghadapi sesuatu yang selama ini kuhindari, diriku sendiri. Rasa kosong yang dulu kucoba tutupi dengan perhatian orang lain ternyata tidak hilang begitu saja. Ia tetap ada, menunggu untuk dihadapi. Bedanya, kali ini aku tidak lari. Aku belajar duduk dengan rasa tidak nyaman itu. Belajar mengakui bahwa aku juga punya kekurangan dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan kebutuhan, dalam berani jujur sebelum semuanya terlambat. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu terasa tidak penting. Bertanya bagaimana harinya tanpa menunggu ditanya, mendengarkan tanpa memotong, menceritakan hal-hal sepele yang sebelumnya kupendam sendiri. Tidak selalu mudah, ada kalanya percakapan terasa kaku, ada kalanya kami sama-sama lelah dan memilih diam. Tapi diam kali ini berbeda, tidak lagi penuh rahasia, melainkan jeda untuk bernafas. Suamiku tidak berubah menjadi orang yang tiba-tiba hangat dan penuh kata manis. Dia tetap dirinya sendiri, tapi aku melihat usahanya. Cara dia bertahan meski terluka, cara dia tetap memilih pulang, memilih berbicara, memilih mencoba meski tidak ada jaminan semuanya akan kembali utuh. Dan di sanalah rasa bersalahku berubah bentuk. Bukan lagi rasa bersalah yang membuatku ingin tenggelam, tapi rasa bersalah yang memaksaku bertanggung jawab. Dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal yang sangat penting, mungkin yang paling penting dalam hidupku sejauh ini. Selingkuh seringkali tidak dimulai dari niat jahat. Ia jarang datang sebagai keputusan besar yang dibuat dalam satu malam. Lebih sering ia tumbuh dari pesan kecil yang dianggap sepele. Dari obrolan yang terasa aman, dari suara yang menenangkan di saat hati sedang lelah, dari malam-malam ketika kita lupa bahwa batas itu ada, bukan untuk mengekang tapi untuk melindungi. Ia tumbuh dari kalimat, "Gak apa-apa, cuma sebentar." Dari pikiran, "Aku masih bisa kontrol." Dari keyakinan palsu bahwa selama tidak bertemu, semuanya masih wajar. Padahal kenyataannya, pengkhianatan tidak selalu butuh sentuhan. Kadang ia cukup hadir dalam bentuk perhatian yang salah arah. Dan kadang satu pesan suara di jam tengah malam sudah cukup untuk menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Aku tidak menulis kisah ini untuk membenarkan diriku sendiri, tidak juga untuk mencari simpati. Aku menuliskannya karena aku tahu, di luar sana mungkin ada seseorang yang sedang berada di posisi yang sama seperti aku dulu. Merasa kesepian di dalam hubungan, merasa lebih dipahami oleh orang lain, merasa aman karena semuanya masih terasa tidak serius. Jika kamu sedang berada di titik itu, berhentilah. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Berhenti sebelum pesan-pesan kecil berubah menjadi kebiasaan. Berhenti sebelum suara itu menjadi sesuatu yang kamu tunggu-tunggu. Berhenti sebelum kebohongan terasa normal dan kejujuran terasa berat. Karena tidak semua orang memilih bertahan. Tidak semua pasangan sanggup memproses luka dalam diam. Dan tidak semua kesalahan diberi kesempatan kedua. Aku bersyukur suamiku memilih mencoba, meski dengan hati yang terluka. Tapi aku juga sadar, keputusan itu bukan kewajiban. Itu adalah pilihan yang sangat besar, dan tidak semua orang akan atau harus mengambilnya. Hari ini hubungan kami masih dalam proses. Tidak sempurna, tidak selalu mudah, tapi lebih jujur dari sebelumnya.
Aku belajar bahwa mencintai bukan hanya soal setia secara fisik, tapi juga setia menjaga ruang emosional. Setia memilih pasangan sendiri, bahkan di saat rasanya lebih mudah lari ke tempat lain. Dan setiap kali ponselku bergetar di malam hari, aku selalu teringat satu hal. Satu pesan suara pernah hampir menghancurkan hidupku, dan aku tidak akan pernah membiarkannya terjadi lagi.